Shalom. Selamat pagi sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, saya Pendeta John Ferdinand Sihombing, istri Boru Sinaga sebagai pendeta fungsional di HKBP Jatinegara. Mungkin ini menjadi perjumpaan kita pertama sekali dalam renungan harian. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, saya akan membacakan firman Tuhan yang tertulis di Yesaya pasal 65 ayat 18. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya yakin kita sering mendengar istilah Allah mengasihi kita semua. Dan istilah ini menjadi rujukan bagi kita untuk mengasihi orang lain. Tetapi pertanyaan sederhana adalah bagaimana Allah mengasihi kita sehingga kita mampu untuk mengasihi orang lain dengan cara Allah mengasihi kita. Dan hal kedua yang menarik adalah mengapa firman Tuhan atau Allah melalui Nabi Yesaya mengajak orang Israel untuk bergembira. Padahal kita sama-sama tahu bahwa Yesaya mulai dari pasal pertama sampai 66 adalah peristiwa yang tidak mengenakkan. Peristiwa sebelum pembuangan, masa pembuangan dan setelah pembuangan. Bayangkan, bangsa itu dihukum tetapi diajak untuk bergembira dengan janji yang belum terlihat. Oleh karena itu, janji Allah ini menjadi pedoman penting atau bahan perenungan penting bagi kita, khususnya dalam kitab Yesaya. Sangat menarik Bapak Ibu ketika kita berbicara tentang perjanjian lama, khususnya bangsa Israel. Narasi Alkitab sering menonjolkan bahwa Allah itu berpihak kepada bangsa Israel. Seakan-akan bangsa Israel itu lebih baik daripada bangsa-bangsa lainnya. Atau seakan-akan bangsa lain itu sebagai pelengkap dalam kerajaan Allah atau dalam rancangan Allah. Tetapi mari kita coba membaca di ayat 25 di pasal yang sama. Dikatakan seperti ini. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Firman Tuhan. Jelas bahwa nas tersebut tidak menggambarkan tentang kerajaan Allah dalam hal politis. Artinya Allah tidak sedang menjanjikan suatu saat nanti aku memerintah bangsa Israel di depan, bangsa-bangsa lain mengikut di belakang. Tapi justru Allah sedang menjanjikan bahwa suatu saat nanti atau Yerusalem yang baru semuanya akan hidup dan damai. Hidup dan bersuka cita, hidup dan bergembira. Tidak ada perbedaan antara yang satu dan yang lain. Inilah kehendak Allah. Sehingga ketika Allah memanggil bangsa Israel kembali dari pembuangan, ini hanya sebagai cara Allah untuk menghadirkan kerajaan itu di tempat itu. Tidak ada yang lain. Tidak ingin mengatakan bahwa engkau adalah bangsa yang paling utama dan terutama bagiku, bahwa engkau adalah yang pertama masuk kerajaan Allah. Tetapi kerajaan Allah harus hadir. Tetapi aku memanggil engkau supaya engkau terlibat menghadirkannya di tempat ini, di dunia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada kalanya juga kita membayangkan bahwa kerajaan Allah itu adalah keberpihakan atau pembalasan. Ketika saya yang tertindas merasakan penindasan dari orang lain, saya membayangkan bahwa kerajaan Allah itu adalah pembalasan, bahwa mereka yang menindas
mereka akan dijatuhkan. Tetapi kembali ditekankan bahwa kerajaan Allah itu adalah hal normatif, di mana semua orang bisa hidup dengan damai. Nah, pertanyaan kepada kita, maukah kita tunduk? Maukah kita terlibat dalam kerajaan Allah ini? Maukah kita menghadirkan kerajaan Allah di bumi seperti di sorga melalui perbuatan-perbuatan yang nyata? Yesus menyinggung satu kelompok yang sangat terkenal pada zamannya. Yesus berkata, orang kaya sangat sukar masuk surga. Ini pertanyaan atau kalimat yang sangat berbahaya pada zamannya. Tetapi karena Yesus melihat banyak orang dengan kekayaannya tidak mau tunduk kepada ketentuan ini, ketentuan untuk menghadirkan kebaikan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini Israel bukan menjadi tujuan Allah, tapi kita semua. Semua pendengar firman Tuhan ini, semua pendengar renungan ini, bahwa saat kita percaya dan kita mau mengenal Tuhan, maka kita juga dipanggil untuk bersukacita, dipanggil juga untuk terlibat. Jadi kita tidak hanya penerima, kita tidak hanya penunggu, penanti, penikmat kerajaan itu, kita tidak hanya penanti berkat itu, tapi kita terlibat di dalamnya agar semua orang merasakan kebaikan Tuhan. Datang kepada Tuhan bukanlah sebuah pertandingan, bahwa saya harus datang duluan, saya harus mengalahkan yang lain. Tidak, saya datang, saya terlibat, dan saya mengajak orang lain untuk terlibat. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini kita juga merenungkan firman Tuhan yang menggambarkan betapa berharganya kita semua. Bayangkan bangsa itu adalah bangsa yang berdosa, bangsa yang sudah dibuang, tetapi Tuhan justru mempersiapkan sebuah tempat dan keadaan yang disebut sebagai Yerusalem yang baru. Kalau bukan karena mereka berharga, tidak mungkin Allah memilih mereka. Kalau bukan karena kita berharga, tidak mungkin Allah mengutus anaknya. Kita berharga. Kita semua berharga. Dan tidak ada pertandingan siapa yang paling berharga, bahwa saya lebih berharga dari yang lain. Bayangkan seperti menghukum. Orang tua menghukum, tetapi orang tua juga menjanjikan kebaikan. Allah sebenarnya tidak membenci, Allah tidak mendendam, tapi Allah sedang menegur, Allah ingin membaharui mereka. Oleh karena itu, kita berharga. Inilah kata kunci kedua yang menjadi dasar bagi kita untuk bergembira. Oleh karena itu, mari memelihara diri kita, karena kita berharga bagi Tuhan. Meskipun terkadang kita mungkin tidak berharga bagi orang lain karena kita terbatas. Mungkin kita tidak berharga atau kurang berharga bagi kelompok tertentu karena kita tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka. Tetapi bagi Tuhan kita berharga. Sebagai semua ciptaan Tuhan yang sangat berharga, maka mari juga menyambut ciptaan lain itu dengan cara yang sama. Tuhan tidak pernah membanding-bandingkan ciptaan. Maka kita semua juga sebagai ciptaan Tuhan, jangan pernah menganggap ada yang lebih penting dari yang lain, atau menganggap ada satu kelompok yang kurang derajatnya di antara ciptaan yang lain. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, bersukacitalah karena Allah mengasihi kita. Bersukacitalah karena Allah memberikan dan mempersiapkan yang terbaik untuk kita. Bahkan sebelum kita meminta, Allah mempersiapkan yang terbaik. Kata bergirang adalah ajakan untuk meninggalkan duka cita yang sangat mendalam, yang mungkin menyakiti, menyelimuti kehidupan mereka dan kehidupan kita. Dan mungkin saat ini, di pagi hari ini juga, kita memiliki duka cita yang berbeda, pergumulan yang berbeda-beda. Tetapi bagi orang yang mau setia, Allah berkata, bergembiralah, aku mempersiapkan Yerusalem yang baru kepadamu. Karena engkau berharga, Yerusalem yang baru, kota yang damai, keadaan yang penuh dengan sukacita, menjadi dasar kita untuk bergembira. Sehingga pergumulan hari ini, duka cita hari ini, cukuplah untuk hari ini. Kesusahan hari ini, cukuplah itu untuk hari ini. Karena Allah menunggu kita, karena ada sesuatu yang lebih indah menantikan kita nantinya. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami sungguh bersuka cita karena Tuhan datang dan berjanji untuk memberikan tempat yang indah bagi kami. Kami menyadari Tuhan bahwa setiap orang di pagi hari ini memiliki pergumulan, memiliki keresahan masing-masing. Tapi kami percaya bahwa janji Tuhan jauh lebih indah, janji Tuhan melampaui semuanya. Pagi hari ini kami akan memulai langkah kami. Biarlah kami melangkah bersama Tuhan. Biarlah langkah kami juga dituntun oleh firman-Mu, agar kiranya setiap langkah, setiap perkataan, setiap perbuatan maupun tindakan menjadi hal yang berkenan kepada Tuhan. Kami serahkan doa dan permohonan kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.